Serunya adalah Mbak Hani cari benda apa aja pasti ada. Ini waktunya belum makan siang lah, Mbak. Tapi Oh saya iya, keluar banget nih lihat tautonya tadi tuh. iya. Wah, nggak benar nih, Enak Mbak. banget Mas Budi beneran deh. Tadi di potensi lokal nggak dimasukin alun-alunnya ya Mbak ya? Oh iya Mbak. Oh iya iya. Radio Visit. In, breathe out. Oke, itu Mas Budi untuk potensi lokal yang ada di Pekalongan. Mbak, ini waktunya belum makan siang lah, Mbak. Tapi Oh saya iya, keluar banget nih lihat tautonya tadi tuh. iya. Wah, nggak benar nih, Enak Mbak. banget Mas Budi beneran deh. Biasanya ditambah sama tempe yang nggak digoreng tipis-tipis itu ya. Iya, betul. Waduh. Saya belum pernah makan tauco, makanya kemarin waktu lihat videonya, saya pikir tauco, bukan ya, beda ya? Bukan. Iya. Tapi memang bahan dasarnya tahu tuh sih Mbak Hani. Cuma namanya di belakang tauco gitu. Iya, iya, iya. Jadi Kalau ada- gitu kapan-kapan nanti perlu dikirimin nih sama Mbak Rima nih, Oh ya boleh, boleh. buat perkenalan. Iya. Auto versi frozen food ya. Iya, benar di frozen ya. Iya. Oke. Seger ya. Ya. Mbak, kalau untuk potensi lokal nih, selain batik dan kuliner, apalagi yang lagi ngetren di Pekalongan sekarang, Mbak? Lagi ngetren di sini wisatanya ya Mbak Vina ya. Iya betul. Iya, wisatanya udah mulai mungkin karena orang-orang juga suka banget videoin gitu kan, suka yang Instagramable, jadi kayak banyak-banyak yang hutan-hutan aja gitu udah mulai buat kafe gitu ya Mbak ya, terus wisata gitu. Iya, jadi kafe plus bisa ada kayak buat outbound gitu. Jadi orang-orang bisa makan sekalian kalau mau hiburan di situ juga bisa. Di Pekalongan sama, jadi Pekalongan Batang juga masih di lingkup Pekalongan ya sedikit sama kabupaten. Itu pasti ya yang masih banyak pohon-pohon gitu, itu udah mulai buat kafe, buat ada hiburan-hiburan outbound, camping-camping. Jadi bisa dibilang wisatanya sih sekarang kalau di Pekalongan masih ngetren.
Oke. Nah, salah satu spot yang sekarang lagi ngetren apa nih Pak wisatanya Pak? Pasir apa namanya, wisata air itu masih ya Mbak? Iya, biasa. Pasir Kencana. Iya, Pasir Kencana itu itu di-upgrade kan sama pemerintah juga, dan juga apa namanya dari Pemprov Jawa Tengah ya kalau nggak salah, itu udah jadi wisata air tren yang tadinya mungkin kita ngelihatnya kalau di Pekalongan nyebutnya kan nge-boom ya. Udah pantai boom gitu biasa aja kayak gitu, paling apa namanya nggak ada hiasan-hiasan apanya. Kalau sekarang udah lebih bagus seperti itu tadi yang ada di foto ya. Terus di sana juga udah mulai buat konser. Baru beberapa minggu yang lalu pemerintah Pekalongan manggil apa ya, konser Dedi Caknan ya Mbak kalau nggak salah. Iya. Lagi digemari banget. Iya, dia udah mulai buat konser. Di sana memang yang sekilas saya tahu, tempat itu juga memang bisa untuk kalau misalkan ada penyewaan atau mau memang mengadakan acara di situ untuk konser selain Pemkot gitu ya, bisa sih. Iya, selain wisata tempat-tempat yang dimaksimalkan, sekarang juga kebanyakan festival. Jadi kita festival kayak Kampung Batik, ada festival dunia. Iya, terus betul. juga festival kuliner di hari jadi, kemudian spot-spot yang memang punya nilai sejarah, biasanya ada festival. Dan festival di Kajen itu festival UMKM, nah itu sering sekali. Kayaknya kita hampir sebulan sekali itu ada festival. Ya, bahkan sebulan dalam berapa itu aja ada Mbak. Iya. Ada festival beda-beda. Ada akhir bulan ada lagi gitu di tempat yang berbeda tapi tetap lingkup Pekalongan, kota dan kabupaten. Dan animo masyarakatnya udah mulai bagus sekarang Mbak. Iya, alhamdulillah sangat. Mungkin karena itu sempat pandemi itu ya Mas ya. Jadi ini sekarang ada festival apa aja tuh rame Rame nggak terus sepi. ya. Iya, rame terus. Dan Pekalongan kan dikenal orangnya konsumtif dan suka hiburan. Gitu. Ada salah satu daerah di Kabupaten Pekalongan, bahkan kalau misalkan mengadakan acara itu udah artisnya nggak main-main. Iya. Gitu. Jadi emang kita tuh penikmat hiburan, penikmat kuliner gitu. Iya betul. Terus baru-baru ini juga kampus kita kan kampus negeri itu ada UIN Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu juga mereka anak-anak kampusnya udah mulai yang ngadain selalu acara. Pasti kalau misalkan ada acara dari fakultas apa gitu, misalkan KPI yang baru-baru ini, dia langsung adain konser, manggilnya Sugi Burniman ya. Yang Asma Librasi itu loh Mas Budi ya. Iya. Iya itu. Terus kalau saya ada kenal sih Mbak. Terus juga misalkan selesai habis acara apa tuh namanya, yang ospek itu nanti pasti penutupannya ada konser lagi gitu. Jadi udah mulai kayak gitu ngadain rame-rame. Oke. Ya, Mbak, kan jalan tol sekarang sudah juga melintas nggak terlalu jauh ya dari alur jalur Pantura atau kalau yang saya lihat. Karena kan dulu titik ramean itu rata-rata ada di sentra Pantura ya. Iya. Kalau sekarang situasinya gimana Mbak? Jadi lebih merata atau gimana tuh? Kalau untuk awal-awal kan sempat terjadi konflik juga tuh, karena kan katanya sepi dan lain sebagainya. Tapi itu bisa diatasi dengan mungkin beberapa dialokasikan ke rest area, ke rest area. Terus juga sekarang alhamdulillah aman, nggak ada konflik lagi. Karena beberapa orang juga mungkin orang tuh lebih santai kalau lewat Pantura, jadi malah bisa mampir ke grosir Stono yang isinya batik-batik dan lain sebagainya. Sejauh ini sih udah tidak menimbulkan seperti awal-awal. Karena mungkin kalau awal-awal kan para pemudik ya mungkin mau nyoba tol gitu. Kalau sekarang udah lebih seimbang. Iya betul, seimbang. Jadi Pantura di Pekalongan sendiri mobil-mobil sama truk ya masih ada yang lewat, yang lewat tol juga ada. Oke. Ya.
karena setiap perubahan pasti ada gejolak pro kontra ya, dan itu bersyukurnya apa namanya semua teratasi pelan-pelan dengan lebih baik lagi saat ini ya. Ya, mungkin termasuk saya juga salah satu penikmat romantisme masa lalu tuh Mbak, jalur Pantura. Ya. Justru lebih enak sekarang ya. Iya ya, ada masa-masa kangen gitu kan mengenang masa lalu. Misalnya pada saat kita dulu sebelum kendaraan pribadi apa namanya lebih mudah didapat gitu ya kan, transportasi favoritnya salah satunya bis malam ya, kereta gitu kan, dan itu sebelum tiket pesawat lebih terjangkau untuk banyak orang kan juga jadi seru gitu mengenang masa-masa itu. Iya. Oke. Sip. Nah ini ada yang mau disampaikan terkait potensi lokal, teman-teman Bright, Mas Ilham, silakan. Nih karena nyambi kerjaan jadi pecah-pecah. Iya nggak apa-apa. jadi nggak fokus gitu. Cuma tadi kalau lihat video penayangan tentang potensi lokal ya, kalau menurut saya luar biasa banget karena kalau ngomong Pekalongan orang langsung mindsetnya adalah batik gitu ya, kota batik gitu. Tadi ada museum batiknya juga gitu. Itu di museum batik itu bisa digunakan sebagai salah satu tempat pelaksanaan event kah? Bisa, biasanya di dalamnya bisa, di luarnya juga bisa. Kalau yang udah itu saya lihat pasti ada event. Tapi memang kalau di museum sendiri kalau mau ada event itu harus tembusan dulu ke Pemkot dan juga Dinas Pariwisata biasanya. Waktu kita syuting di museum aja kita harus izin dulu ke Pemkot dan juga Dinas Pariwisata ya Mbak Vina ya. Iya betul. Tapi support untuk event yang bekerja sama malah open sekali. Iya. Dari museum batiknya gitu, malah seneng gitu karena jadi kesannya itu museum itu ya untuk semua, untuk sama-sama belajar, tapi sangat support untuk event. Dan ini sudah mulai digencarkan untuk event, sebulan sekali ada event, biasanya ngajak anak-anak sekolah untuk belajar batik, kemudian juga kunjungan dari luar negeri, jadi kita buka untuk event. Ya, soalnya kalau nggak ada agenda event, nanti museumnya nggak ada yang datengin ya kan, kadang-kadang orang untuk datang ke museum kan nggak semudah datang ke mall gitu ya. Iya betul Mbak Hani, betul. Ya makanya jadi kalau apa nggak apa-apa Mbak Hani dulu. Iya gimana Mbak Riman dulu? Makanya kemarin waktu pas syuting museum batik itu mereka juga kayak selain mensupport mereka juga bilang untuk ayo jadi ke museum itu bukan hal yang mestinya menakutkan gitu atau membosankan. Jadi diajak buat semuanya itu bisa kok masuk dengan bebas gitu loh. Di sana juga ada apa itu namanya guide gitu ya Mbak? Iya ada harus ya. Oh ya. Iya ada yang nemenin. Jadi biar nggak bosen gitu dilihatin ruangan dan lain sebagainya. Iya. Kalau bisa dibilang sebenarnya selain museum batik di Pekalongan ada museum lain lagi nggak Mbak? Nggak, untuk museum kita cuma ada museum batik. Museum batik aja sih Mbak. Oh, cuma museum batik ya. Iya. Tapi kalau mall di Pekalongan ada berapa banyak mallnya? Waduh, ada 2, 3, 4 ya. 4. Ya, kayaknya ada 4. Kategorinya mall besar apa namanya apa? Apa Rita Mall ya salah satunya ya? Oh enggak, kalau Rita malah nggak ada. Jadi TSM, Hyper, iya, terus Ramayana, Jogja sama Super Indo. Ya TSM itu maksudnya. Ramayana masih ada ya? Ramayana masih ada ya? Masih ramai. Ramayana ramai juga karena bioskopnya ya Mbak. Kalau bisa kita bioskop dan juga promonya. Iya, Ramayana itu termasuk yang promonya luar biasa. Oke, kerja sama BSP juga ya? Iya, kerjasama pernah Ramayana beberapa kali. Oh iya. Jadi kalau bilang tempat belanja banyak ya. Selain tadi mall, pasar tradisionalnya di Pekalongan apa Mbak yang paling terkenal? Misal kalau Jogja kan ada pasar Klewer, ada pasar apa gitu. Kalau di Pekalongan apa? Oh iya,
Banyak sih ya Mbak Vina ya, bisa dibilang terkenal semua Mbak. Jadi di sini ada pasar Grobogan ada, terus pasar Sorogenen, terus Banjarsari dulu terkenal tapi karena pernah ada kebakaran hebat jadi emang udah tutup ya Mbak ya. Sekarang pasar Banjarsari itu ada dipindah tempat tapi banyak orang yang mengeluh sepi mungkin karena tempatnya ya yang mestinya nggak kayak dulu gitu. Ya Kalau terus di sini yang khas itu ada pasar Senggol. oh iya betul. Ya. Pasar Senggol itu yang Mbak Hani, jadi serunya adalah Mbak Hani cari apa aja pasti ada. Ada di situ. Oh gitu. Dengan Iya. harga yang sangat murah, mulai dari Murah. 1.000 ya. Oh, Jadi Iya. itu pasar Senggol itu kebanyakan barangnya barang second. Iya. Jadi kita cari bekasan apa yang kualitasnya masih Masih bagus. bagus. Dari onderdil motor, onderdil barang-barang dapur, Iya. semua ada. Iya betul. iya. Senggol itu rame banget. Itu namanya. Itu bentuknya pasar-pasar kayak pasar tradisional gitu atau pasar kagetan gitu, Mbak? Pasar Pasar tradisional. tradisional. Jadi menetap. Memang ada satu lokasi yang dibilangnya pasar Senggol gitu ya. Iya betul. Oh iya. Terus kalau baru-baru ini yang baru diresmikan itu pasar Sugiwaras, dia lebih fokus ke makanan dan juga toko-toko yang tadinya di alun-alun dialokasikannya ke Sugiwaras. Yang alun-alunnya lebih asri. Iya. Jadi dibuat pasar Sugiwaras. Bawahnya itu kuliner. Iya. Atasnya toko-toko. Iya. Iya. Jadi kalau di Pekalongan sekarang nggak boleh alun-alun nggak boleh buat jualan Mbak. Jadi kayak mungkin mau dibuat tempat apa gitu yang lebih maksudnya sepi dengan penjual gitu kan, tapi tempatnya asri gitu. Tapi pasarnya Sugiwarasnya sendiri itu sampingnya alun-alun. Jadi berdekatan kita tinggal jalan kaki aja. Jadi nggak yang jauh. Jadi kalaupun udah langganan makanan di alun-alun, ya udah sebelah jalan aja. Iya. Masih ada, cuman pindah tempatnya di pasar itu. Tadi di potensi lokal nggak dimasukin alun-alunnya ya Mbak ya? Oh iya Mbak. Oh iya. Pantesan saya tadi nggak kebayang alun-alunnya sebelah mana, kan biasanya kalau jalan kemana ke Jogja ya gitu kan suka agak dilewatin atau apa gitu, tapi kan ini tadi saya perhatiin kayaknya nggak ada alun-alun ya. Soalnya tadi di video kita fokus ke lapangan Jetayunya Mbak. Lapangan Jetayu ini juga sama ikoniknya sama alun-alun, malah lebih orang mungkin lebih kenal lapangan Jetayu karena ada tulisan batik besar, di sampingnya itu museum batik. Kalau alun-alun kan simple ya, paling depannya mall, terus masjid ya. Jadi orang-orang biasanya lebih suka ke lapangan Jetayu. Dan kalau di Jetayu juga masih membuka UMKM dan PKL di sana. Jadi orang-orang jalan-jalan juga sekalian jajan, simple gitu. Iya. Kalau di alun-alun karena nggak boleh ada PKL, jadi orang lebih senang ke Jetayu tadi ya. Tapi kalau untuk pelaksanaan event di alun-alun juga bisa ya Mbak ya? Oh enggak, kalau alun-alun kita itu jarang buat event. Kita punya lapangan sendiri, namanya lapangan Mataram. Nah ini biasanya event-event dilaksanakan di sini atau di lapangan Kajen, alun-alun Kajen. Kalau alun-alun yang sering dipakai itu alun-alun Kajen. Di kabupaten. Kalau yang di kota kita pakai lapangan Mataram. Kalau Mataram itu kompleknya memang Pemkot sih Mbak. Jadi kantor-kantor dinas gitu, iya. Jadi emang kalau ada event justru malah di Mataramnya ketimbang di alun-alun. Oh iya. Oke, terima kasih banyak informasinya. Kembali ke Mas Budi, silakan Mas Budi. Iya. Kalau alun-alun terlalu mainstream ya Mbak ya, umum banget. Iya, mungkin begitu. Diberikan informasi tadi yang lain-lain yang lebih ikonik ya. Oke, penjelasannya luar biasa Mbak. Jadi kapan kita ke Pekalongan Mbak Hani? Ayo kapan? Kita ajakin makan tahu legend. Iya. Kayaknya perlu dijadwalkan Mas Budi ya. Kapan kita kelilingan alun-alun, terus tadi ke Mataram gitu ya, biar sampai survei. Mbak Hani nanti beneran kalau mau ke Pekalongan berkabar untuk penginapan beres. Kita siapin. Oke, siap. Nanti kita satu bus ya. Wah, luar biasa. Iya.